Halo adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Margareta Eni. Kali ini saya membagikan materi yang berjudul Hubungan Gereja dan Dunia dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 11. Kita melihat dalam gambar ini yaitu ada gereja, ada dunia, ada suster Santa Teresa dan ada perang. Lalu gambar berikut, gambar akibat dari perang, gambar kemiskinan, dan gambar pengangguran. Adikku yang terkasih, untuk mendalami tema ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu memahami hubungan gereja dan dunia dan dapat mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Sebelum kita memahami pelajaran ini, marilah kita diawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Yesus Kristus telah mengutus kami menjadi insan dan gereja yang hidup. Gereja yang menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia, dan dunia menjadi tempat atau ladang di mana gereja dan kami, umat-Mu, berbakti. Melalui pelajaran ini, mampukanlah kami membangun kehidupan manusia yang damai, adil, sejahtera, serta senantiasa menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adikku yang terkasih, marilah kita menggali pengalaman hidup kita dengan membaca dan menyimak artikel berita ini. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Menganalisa masalah sosial ekonomi masyarakat terdampak COVID-19. Adik-adik mencarinya di internet dan buku pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMA atau SMK kelas 12. Ada beberapa pertanyaan untuk perlu kita menjawab. Jelaskan arti kemiskinan. Yang kedua, jelaskan mengapa terjadi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Jelaskan bagaimana pemerintah Indonesia menanggulangi atau menekan bertambahnya orang miskin dan pengangguran akibat COVID-19. Yang keempat, jelaskan makna hubungan gereja dan dunia. Untuk membantu supaya kita ada inspirasi, ada dua gambar di bawah ini, yaitu gambar dunia dan gambar gereja. Saya ambil gereja Santo Petrus di Sernaro. Di sini juga saya membantu adik-adik, ada penjelasannya, yaitu kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Yang kedua, kasus corona atau COVID-19 di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk menanggulangi penyebaran yang semakin masif, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata. Banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM atau usaha mikro kecil menengah juga bahkan ada yang memutihkan karyawan atau PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Yang ketiga, pemerintah Indonesia berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Yang keempat, Allah di dalam kedaulatannya dan hikmahnya telah mengatur dunia ini termasuk hubungan antara manusia melalui hukum-hukum, aturan-aturan, dan keputusan-keputusan politik yang diambil oleh para pemerintahan duniawi. Santo Paulus mengatakan, pemerintah adalah hamba-hamba Allah yang memang dipilih Allah dan keterlibatan di dalam masyarakat. Gereja memiliki beragam tugas dan sikap yang positif yang harus ditujukan kepada pemerintahan. Baca Roma bab 13 ayat 1-4. Kita harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Dan Roma bab 13 ayat 6-7. Kita wajib membayar pajak. Gereja saling mendukung, maka negara akan merasa aman dan damai. Pengangguran dan kemiskinan tidak akan ada di negara kita. Kita masuk ke langkah yang kedua. Menggali ajaran gereja tentang hubungan gereja dan dunia. Adik-adikku yang terkasih, kita membaca dan menyimak ensiklik
Fratelli Tutti di internet dan juga di buku pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11 yang berjudul Poin-poin penting dalam ensiklik Paus Fransiskus tentang Fratelli Tutti. Mendalami bacaan ini, kita perlu menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan apa tujuan Paus Fransiskus menyampaikan ensiklik ini. 2. Jelaskan apa yang menjadi penekanan yang utama dalam ensiklik ini. 3. Salah satu konteks lahirnya ensiklik adalah pandemi COVID-19. Apa yang disampaikan Paus tentang hal tersebut? Yang keempat, apa ajaran Paus tentang perang? 5. Apa refleksi Paus tentang peran gereja? Mari kita pahami bersama beberapa pertanyaan berikut di atas ini. A. Paus menggambarkan ensiklik ini sebagai ensiklik sosial yang bertujuan mempromosikan aspirasi universal menuju persaudaraan dan persahabatan sosial bersama. Yang kedua, ensiklik ini dimulai dengan penekanan bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga manusia, anak dari satu pencipta, berada dalam perahu yang sama, dan karenanya kita perlu menyadari bahwa dunia yang terglobalisasi dan saling berhubungan ini hanya bisa diselamatkan oleh kerjasama kita. Yang ketiga, salah satu konteks lahirnya ensiklik adalah pandemi COVID-19 yang menurut Paus Fransiskus meletup secara tak terduga. Saat dia menulis ensiklik, ia menyatakan, keadaan darurat kesehatan global akibat pandemi telah membantu menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menghadapi kehidupan dalam isolasi dan bahwa waktunya telah benar-benar datang untuk bermimpi. Kemudian sebagai satu keluarga manusia di mana kita semua adalah saudara dan saudari. Yang berikut, perang itu bukan hantu dari masa lalu, kata Paus Fransiskus, tetapi ancaman terus-menerus. Peran gereja, dia tidak membatasi misinya pada ranah pribadi. Paus Fransiskus mengingatkan para pemimpin agama tentang peran mereka sebagai mediator otentik atau perantara yang dapat dipercaya yang mengarahkan diri untuk membangun perdamaian. Konsili Vatikan kedua 1962 dalam Gaudium et Spes mengajarkan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam pesiarahan mereka menuju kerajaan Bapa dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Adikku yang terkasih, kita masuk pada langkah yang ketiga. Kita menghayati hubungan gereja dan dunia lewat refleksi. Dan kita membaca Injil Yohanes, bab 6 ayat 1 sampai 14. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini gambarnya. Setelah membaca teks Injil tersebut, adik-adikku menulis refleksi tentang kepeduliannya atau kepedulianmu sebagai murid Yesus dalam menghadapi masalah sosial di sekitar kehidupan masyarakat. Yang berikut refleksi bisa dalam bentuk puisi atau cerita pengalaman hidup aktual. Aksi adik-adikku membuat suatu aksi sosial secara nyata di lingkungan sekolah atau masyarakat dan melaporkannya secara tertulis. Nanti pada waktunya kamu akan kumpul hasilnya kepada Ibu. Baik, untuk menutupi pelajaran kita, marilah kita bersama-sama siap hati untuk berdoa bersama, itu doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha bijaksana, kami umat pilihan-Mu yang Engkau panggil
Engkau utus untuk melakukan pekerjaan misi yang membawa kebaikan dan cinta di tengah dunia. Semoga kami putra-putrimu menjadi Injil yang hidup, yang dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berjuang.